Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Senin sore sekitar jam 2:30. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, yaitu satu, ada saudara kita ingin menyumbangkan untuk mengeluarkan zakat dan fitrahnya, yaitu kepada saudara yang pertama, saudara Kang Udin, yang sekarang ini bertugas kerja di daerah daerah Australia. Dan saudara Kang Udin sudah menyumbangkan sebagian sedikit rezekinya untuk diberikan zakat dan fakir miskinnya kepada anak yatim. Mudah-mudahan saudara Kang Udin selalu diberikan keberkahan dan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga kita mendapatkan juga sumbangan atau saudara kita juga ingin mengeluarkan zakat dan fitrahnya, yaitu saudara yang bernama siapa? Yang mobil pusau itu. Kang Suan. Kang Suan juga mengeluarkan zakat dan fitrahnya. Dia memberikan untuk fakir miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan zakat dan fitrahnya diberikan dengan jalannya ikhlas dan redha. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan saudara Kang Suan, agar supaya keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, termasuk juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan selalu diberikan keberkahan dan diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga saudara kita yang di grup kita malam satu, yaitu saudara Kang Nanang juga menyumbangkan zakat dan fitrahnya untuk juga fakir miskin dan anak yatim. Dan yang terakhir, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Dari hasil YouTube Dunia Gokong kita mendapatkan hasil, dan saya juga sudah berniat kepada Allah, jikalau gaji pertama saya mendapatkan dari hasil YouTube, saya akan keluarkan semuanya, tidak akan saya ambil seperak pun atau sedikit pun. Tujuannya untuk mengeluarkan zakat dan fitrahnya untuk anak yatim dan fakir miskin. Karena kenapa saya ingin mengeluarkan? Yang pertama, dengan perjuangan Dunia Gokong ini cukup lelah dan cukup capek. Jikalau seandainya diri saya tidak diberikan iman dan kekuatan dari Allah, berkemungkinan saya tidak akan mampu mempertahankan Dunia Gokong tersebut. Tetapi saya yakin segala sesuatu itu ada awal pasti ada akhir, ada datang juga, ada juga pasti pulang. Jadi setiap ujian itu pasti ada kebahagiaan di balik itu, kalau memang kita benar-benar bersabar dan yakin kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan, walaupun gaji itu tidak seberapa, tetapi dengan jerih payah dan perjuangan saya dan dukungan dari saudara-saudara kita, terutama penggemar-penggemar kita di channel YouTube Dunia Gokong, selalu aktif dan selalu memberikan support dan semangatnya, memberikan doa-doa yang terbaik. Alhamdulillah Dunia Gokong masih tetap berdiri, dan uang tersebut saya akan keluarkan dan juga ikut digabungkan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan hari ini di hari keberkahan, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya, dan mudah-mudahan juga Dunia Gokong akan selalu tetap maju, dan Dunia Gokong juga akan selalu tetap jaya. Maju dan jayanya kembali kepada diri kita sendiri, terutama kepada saudara-saudara kita. Karena Dunia Gokong ini bukan milik saya, tetapi milik kita bersama. Kenapa? Tidak ada penggemar, pasti tidak ada penontonnya. Tidak ada penggemar, pasti tidak ada videonya. Maka dari situ, kita konten di channel YouTube ini tidak membodoh-bodohi orang, tidak juga menyesatkan orang. Tetapi tujuan kita konten ini mengungkap sejarah, menunjukkan kebesaran Allah. Saya tidak peduli orang mau dibilang saya konten buruk, mau di konten pembohong, terserah. Karena manusia itu mempunyai pikiran, iman, dan mempunyai agama. Jikalau seandainya menonton di video saya ini menyimpang dari syariat Islam, merugikan orang, gampang, nggak terlalu susah, tinggal geser dan buang, ya. Karena kita Dunia Gokong ini semuanya tidak ada yang semuanya memakai mahar atau bayar, semuanya serba gratis. Anda nonton video saya, tinggal buka, tonton, nggak bayar. Anda ingin minta cendera mata, kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Anda meminta saran dan nasihatnya, kita beri saran dan nasihatnya menurut ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saya jelaskan, ada yang mengkritik saya, ada yang menjelek-jeleki saya di channel saya tidak pernah membalas. Kenapa?
karena tidak peduli bagi saya. Dan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mempunyai sakit penyakit hati itu tidak perlu kita bahas. Karena orang-orang yang mempunyai penyakit hati itu orang-orang yang temannya setan. Kalau orang yang temannya setan, kalau kita kritik sama aja kita jadi pengikut setan. Biarkan Allah yang membalas dan biarkan Allah yang memberikan ganjaran. Kita cukup mendoakan orang yang buruk, kita doakan yang baik. Orang yang menzalimi, kita doakan juga yang baik. Biar Allah yang membalas. Oke, pemirsa, mungkin dengan jalan ini saya memberikan zakat dan fitrahnya, bukan tujuan saya ria dan bukan tujuan saya untuk menunjukkan saya baik, tidak. Justru maka dari situlah kita sebagai manusia ini, keburukan harus kita perbaiki dengan kebaikan. Karena kenapa? Karena umur semakin lama bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Kalau kita bertambah berarti semakin mudah. Kalau semakin berkurang berarti kita akan mendekati ingin kembali ke rahmatullah. Kembalinya ke rahmatullah itu dalam keadaan kita meminta sebagai manusia, terutama beragama Islam, kita meminta kalau bisa kembalinya dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari situ, di channel YouTube Dunia Gokong ini mengajarkan yang terbaik, bukan mengajarkan yang terburuk. Dan Dunia Gokong ini juga mengungkap sejarahnya agar supaya masyarakat bisa tahu sejarah. Karena manusia itu tidak ada yang tidak mempunyai sejarah. Pasti manusia itu mempunyai sejarah. Dari mulai dilahirkan melalui dari rahim ibu, sampai dia dididik oleh orang tuanya, disekolahkan, sampai dia mempunyai keturunan, dan sampai dia mencari rezeki, itu semuanya ada sejarahnya. Jadi setiap manusia itu kalau tidak ada sejarah, tidak akan bisa hidup bahagia. Itu satu. Yang kedua juga saya menjelaskan juga, kenapa Dunia Gokong ini lain daripada yang lain. Kalau di channel yang lain, itu kontennya tidak ada pemberian cenderamata gratis. Ya, semuanya pasti dibayar dengan mahar. Nah, Dunia Gokong ini kenapa diberi secara cuma-cuma dan gratis? Maka dari situ saya ingin memberantas bagi orang-orang yang menjual barang pusaka, ya. Tujuan saya ingin memberikan secara cuma-cuma dan gratis. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada saya juga gratis. Saya sebagai hamba Allah juga tidak akan mungkin untuk meminta imbalan kepada manusia. Karena kenapa? Allah semua yang memberikan kepada saya tidak ada yang membayar. Cuman Allah hanya mengingatkan bahwa kamu diciptakan kepada Allah semata-mata untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Dan setiap apa yang saya diberikan kepada Allah, saya juga tidak dipinta imbalan dari Allah. Dan saya juga diberikan secara cuma-cuma dan gratis. Maka dari situ, saya konten di channel YouTube ini mengungkap sejarah, mendapatkan benda-benda pusaka. Jikalau benda pusaka itu tidak menyimpang dari syariat Islam, saya akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Tetapi ingat, saya memberikan ini hanya sebagai cenderamata. Arti cenderamata, penghargaan dari Dunia Gokong. Jangan menganggap apa yang saya berikan itu melebihi daripada Allah. Kalau Anda menganggap itu melebihi daripada Allah, berarti itu bukan kesalahan saya, berarti kesalahan dari Anda sendiri. Itu satu. Yang kedua juga, saya memberikan ini secara cuma-cuma dan gratis, agar supaya kita tidak dibodoh-bodohi orang. Ya, kita sebagai manusia ini, terutama yang hidup di Indonesia ini, banyaklah lebih percaya dari hal-hal sejarah, banyaklah lebih percaya dari adat dan budaya daripada agama. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan secara mendetil, dan saya juga ingin mendoakan barang yang setelah diberikan kepada saudara kita, yaitu kepada saudara Kang Udin, yang kedua saudara Kang Nanang Kalimantan, dan yang ketiga saudara Kang Suan. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita ini sedikit memberikan zakat dan fitrahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan rahmatnya yang berlimpah ganda. Ayo kita sama-sama kita berdoa, dan mari kita berdoa sama-sama untuk di channel kita, terutama untuk penggemar kita juga. Kita doakan agar supaya penggemar kita juga diberikan kemudahan oleh Allah, baik dari rezekinya maupun dari permasalahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzala wa azika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, pada hari ini ya Allah, hamba-Mu ini meminta ya Allah, jika Engkau memberikan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, turunkanlah rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, terutama bagi orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, saudara kami yang bernama saudara Kang Udin, dan saudara Kang Nanang Kalimantan, dan saudara Kang Suwan ya Allah, terutama juga di channel YouTube Dunia Gokong ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu ya Allah.
kepada saudara-saudara kami ya Allah, memberikan zakat dan fitrahnya ya Allah, untuk kepada fakir miskin dan anak yatim. Allahumma ya Allah, terutama juga bagi penggemar-penggemar saya ya Allah di dunia gokong, berikanlah rahmat dan hidayahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, terutama juga tim-tim kami ya Allah yang ada di lapangan ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayahmu ya Allah, dan berikanlah iman dan kekuatanmu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalba maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar ya Rahman. Wa qina azabannar ya Rahim. Allazina da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiratun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya jelaskan juga bagi orang-orang yang mempunyai penyakit hati, bagi orang-orang yang suka mengkritik, karena orang Indonesia ini paling suka mengkritik, paling suka mencontoh channel-channel orang, tidak kreatif, ya. Maka dari situ saya jelaskan, ayo kita sama-sama kreatif, ayo sama-sama kita mengungkap sejarah, dan ayo sama-sama kita mencari sejarah. Karena carilah konten yang terbaik, dan jangan mencari konten-konten yang terburuk. Apalagi kita di akhir zaman ini, banyaklah orang yang berbuat busuk, banyaklah orang yang berbuat jahat daripada yang berbuat baik. Dan saya jelaskan lagi sekali lagi, kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi kematian itu pasti akan datang dan terjadi. Setiap manusia yang diberikan nyawa oleh Allah, jangankan manusia, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mengandung unsur nyawa, pasti itu datang kematian. Maka dari situ sebelum datang kematian itu, persiapkanlah kita sebagai manusia. Cara mempersiapkannya, jikalau kita menjadi YouTuber, jikalau kita konten di YouTube, kontenlah yang terbaik, konten yang membawa ajaran jalan yang tidak menyesatkan orang. Dan mencarilah konten-konten yang membuat diri kita untuk di akhir zaman dan untuk di alam kubur. Karena takutnya nanti jikalau datang kematian itu, malaikat sudah menjemput nyawa kita, tidak akan sempat lagi channel YouTube kita akan kita hapus di YouTube. Karena YouTube ini hanya sebagian kertas putih. Arti kertas putih itu mau kita conteng hitam, terjadi hitam, mau kita conteng merah, terjadi merah. Karena di YouTube itu semuanya serba ada. Mau yang buruk ada, mau yang baik ada, yang mau cuci mata ada, yang mau berdosa juga ada. Tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita ingin kembali dalam keadaan husnul khotimah, tontonlah yang terbaik, tontonlah yang bermanfaat. Mungkin itu aja yang saya jelaskan pemirsa. Setelah dari sini kita akan keluar, kita akan memberikan zakat fitrahnya kepada fakir miskin dan anak yatim. Setelah dari situ, insya Allah kita akan melaksanakan niat saudara Kang Udin yang sekarang ini bertugas di mana? Di Australia. Dan saya jelaskan Kang Udin nanti ada live-nya dan ada live-nya kontennya, ya. Jadi kalau seandainya Kang Udin mau langsung menyaksikan, nanti lihat aja nanti di channel YouTube Dunia Karisma. Oke pemirsa, itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon maaf, saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Tapi jika ada kelebihan, kelebihannya itu datang dari Allah, bukan dari diri saya. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini? Iyo, ungu. Iyo, keren. Oh, mana mas? Mic yang ini satunya mas. Ini. Ini ya mas. Ini ya mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah di lokasi untuk pembagian zakat fitrahnya, yaitu untuk tukang becak. Mudah-mudahan apa yang kita berikan diberikan keberkahan Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ada rezeki sedikit. Terima kasih. Iya, kita terima ya. Kasihkan yang tepat saya. Iya. Jangan sembarang kasih. Ini Pak, ada rezeki sedikit Pak. Terima kasih banyak Iya. ya. Iya. Ya. Ya. Pak, Pak ada rezeki sedikit Pak. Oke. Sabar ya. Sabar ya, sabar ya. Kasih ya. Iya. Oke, pemirsa, kita sudah membagikan zakat di daerah Simpang Mata Merah. Kita akan mencari lagi orang-orang yang layak kita kasih. Pak, ada rezeki sedikit Pak. Iya. Ini amplopnya kasih. Ini amplopnya. Iya. Sama-sama. Noh. Ayo. Sini. Pak, ada rezeki sedikit Pak. Mohon diterima ya Pak ya. Oke, pemirsa, kita sudah memberikan zakat. Kita akan maju lagi mencari orang-orang yang memang layak kita kasih. Ada rezeki sedikit. Oke, pemirsa, hari ini lagi ada dan di waktu kita pembagian zakat fitrah ada juga orang yang kembali kepada Allah. Jadi pemirsa, kita akan coba tutup lagi dan kita akan mencari lagi orang-orang yang wajib kita beri. Keluar ke yang secukupnya. Lagi satu lagi. Sisanya kan tembus saja. Oke, barisan lagi. Oke. Mana ada dua meja itu? Ada dua meja. Kasih kita dua meja. Dua meja. Dua meja. Ada dua meja. Dua meja. Aku pakai.
Nanti. Pak, ada rezeki, Pak. Alhamdulillah. Ya. Mohon PIN ya, Pak ya. Dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Hah? Nambah. Iya, dua lagi yang orang di atas tuh. Iya. Lihat dua lagi tuh. Ayo. Dua lagi lah. Nah, ada satu mah. Kenapa ada satu? Bang, masih ada satu untuk yang di atas. Iya. Iya. Banyak ya? Ya. Nah, ini ada situ. Terima kasih. Ayo. Itu. Oke, pemirsa, kita sudah selesai membagikan zakat dan fitrahnya. Selesai kita membagikan zakat dan fitrahnya, kita akan melanjutkan yaitu pertemuan sejarah yang saudara Kamudin. Kita langsung ke lokasi dan di posko tempat kediamannya saudara Kamudin. Ya, kita akan melanjutkan. Sisanya ini kita cari langganan dan tukang ojek yang memang ojek kita. Oke, terima kasih. Kita tutup lagi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka punya foto, maju. Yuk. Ada satu lagi. Sudah habis, kita membagikan hari ini laris. Kita akan konten dan mengungkap sejarah. Kita tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, hari ini sudah selesai pembagian zakatnya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan zakat dan fitrahnya, dan kita sudah berikan yang pertama kepada tukang beca, yang kedua tukang gojek, yang ketiga fakir miskin.
Dan alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat bagi orang yang diterima dan bermanfaat juga bagi orang yang memberi. Mudah-mudahan orang yang memberi ini dimudahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dan agar supaya perjalanan hidupnya selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah menjelang sore, berkemungkinan kayaknya Allah akan memberikan keberkahan, yaitu diturunkan hujan. Tetapi mudah-mudahan kita meminta kepada Allah sebelum kita konten dan mengungkap sejarah ini, sebelum kita laksanakan, mudah-mudahan Allah memberikan jalan agar supaya tidak diturunkan hujan dulu. Oke, pemirsa, kita jelaskan pengambilan barang pusaka ini. Jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jikalau Anda melihat dari sisi pengambilannya bisa terwujud dan nyata, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, bukan dari pengambilan yang kita mau wujudkan, tetapi unsur sejarah yang mau kita ungkap sejarahnya. Karena kita hidup di manusia ini, kalau tanpa ada sejarah, kita tidak akan bisa berjalan hidup dengan lancar. Yang kedua, jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena setiap bendahnya itu, semuanya itu tidak ada lain buatan manusia. Baik manusia zaman sekarang maupun manusia zaman dulu. Tapi ada perbedaannya, manusia zaman sekarang dibuat semata-mata untuk diperjualbelikan dan untuk mempertahankan ekonomi dan perutnya. Tetapi kalau orang zaman dulu, dibuat sengaja memang untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Maka dari situ kalau orang-orang terdahulu dibuat untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Nah, maka dari situ kita akan ungkap sejarahnya. Jika ada benda pusakanya, ada unsur kekuatannya, kita akan ungkap kekuatannya dan unsur dari kelebihannya. Tetapi saya jelaskan, kekuatan dan kelebihannya itu bukan datangnya langsung dari Allah, tetapi itu dari sosok makhluk jin. Maka dari situ Allah menciptakan manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jin diciptakan oleh Allah, mempunyai kekuatannya itu sangat dibutuhkan manusia. Tetapi sosok makhluk jin itu kelemahannya dia akan takut dengan ayat Allah. Maka dari situ, setiap kita pengambilan memakai doa-doa dan ruqyah. Karena kenapa? Kita hidup ini kalau dekat dengan agama, dekat dengan ayat, insya Allah kita tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Baik segi apapun, baik di bidang apapun, baik di bidang pekerjaan. Karena Islam mengajarkan kita harus mendekat kepada Allah termasuk juga dengan ayatnya. Dan saya jelaskan juga, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan niat dan tujuannya saudara Kang Udin, yaitu di mana itu? Di Australia. Dia ingin menginginkan cenderamata sejenis batu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan saudara Kang Udin hari ini bisa terwujud dan nyata. Dan alhamdulillah juga hari ini kita banyak kedatangan tamu-tamu kita yang ingin langsung menyaksikan konten kita agar supaya dia datang ke sini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dan kita jelaskan lagi juga, jikalau seandainya kita mendapatkan barang pusaka ini atau benda-benda bersejarah, jikalau benda bersejarah itu jenis batu cincin, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Tetapi kalau seandainya kepunyaan itu sudah ada pemiliknya, mohon maaf kita tidak bisa berikan, karena itu ada pemiliknya. Tetapi yang tidak mempunyai pemiliknya, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Alhamdulillah kita mendapatkan tamu baru 2, yaitu saudara kita yang bernama siapa, Kang? Kang Andi. Tinggalnya di mana, Kang? Mariana. Datang ke sini diajak siapa, Kang? Masih saudara. Masih saudara. Apa pendapatnya dari saudaranya bilang untuk datang ke sini? Ya, pengen memastikan aja. Oh, gitu ya. Ya. Untuk memastikan. Ya. Jadi untuk memastikan, untuk melihat Ya, pengambilannya. langsung, ya. Oke. Jadi Kang Andi ini baru pertama kali ikut di sini. Ya. Dan saya mau tanya juga, Kang. Selama sebelum hadir di sini, apakah Kang Andi sudah sering menyaksikan pengambilan barang-barang pusaka atau bersejarah? Belum pernah. Tapi kalau di YouTube sudah sering melihat. Ya, itu lihat secara langsung tidak ada, maksudnya sekali-kali aja. Oh, jadi hari ini tujuan datang dari jauh-jauh. Yang pertama ingin mencari pengalaman, menambah wawasan gitu ya. Oke, pemirsa, saudara Kang Andi ini datang jauh-jauh semata-mata ingin mencari kebenaran dan ingin mencari kebesaran Allah. Dan kita juga mendapat tamu baru lagi, yaitu saudara siapa, Kang, namanya, Kang? Kang Herman. Oh, tinggalnya di mana? Jakabaring. Jakabaring. Kerjanya apa, Kang? Tukang ojek. Oke. Tukang ojek ya? Oh. Datang ke sini dapat informasi dari siapa, Kang? Dari krunya, Bang. Kru. Oh, Pak Topik. Apa tanggapan dia? Dia bilang katanya. Ya, ini sangat live, betul-betul real ini. Jadi bukan settingan, bukannya suatu syuting yang dibuat-buat gitu. Ya. Ini secara langsung. Tapi saya jelaskan, Kang, ya. Jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jika Akang melihat pengambilan itu bisa terwujud dan nyata, mengagumi, jangan mengagumi dari sisi orangnya,
tetapi agumilah dari kebesaran Allah. Allah itu menciptakan kita manusia itu mempunyai kelebihan. Terkadang manusia aja yang tidak menyadari. Contoh dari jauh-jauh, nyawa yang di dalam tubuh kita ini, kalau bukan kelebihan dari Allah, nggak akan kita bisa mempunyai nafas. Nggak akan mungkin kita mempunyai jodoh, mempunyai istri dan anak. Coba kalau seandainya Allah ambil kelebihan yang ada di dalam tubuh kita nih, roh. Ya? Istri tinggal, anak tinggal, harta tinggal. Hanya seongkoh jasad yang tidak berfungsi. Ya, dah? Tetapi kalau jika kita lebih dekat lagi kepada Allah, Allah akan memberikan hidayahnya lagi lebih dari situ. Seperti mana rezeki, kelebihan. Banyak orang-orang yang konten di YouTube mempunyai kelebihan. Tetapi kelebihannya itu datangnya dari Allah semua. Kalau bukan Allah yang memberikan, gak akan kita manusia ini bisa berdiri dan bisa maju. Ya, semua kemaju dan berdiri sukses itu semuanya dari keberkahan Allah. Maka dari situ kita sebagai manusia, banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Satu sebiji pun Allah tidak meminta harapan imbalan dari kita. Tetapi kita sebagai hambanya, wajib untuk mendoakan dan wajib untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari situ saya jelaskan konten saya ini, jika Anda suka silakan Anda nonton, jika Anda tidak suka tinggalkan Anda bergeser atau tinggal Anda singkirkan aja. Karena konten kita ini, saya tidak mau konten ini merugikan orang. Maka dari situ setiap saya konten selalu memberikan cindera mata gratis. Karena kenapa? Yang saya dapat juga gratis. Itu tujuan semata-mata hanya untuk memberikan cindera mata. Oke pemirsa, kita tidak terlalu panjang untuk bercerita dan kita sudah menjelaskan kepada tim-tim kita. Ini tim kita juga yang lama, ini juga masih tetap yang baru 2 kali ya? Ya. 2 kali, penasaran dianya. Orang kalau penasaran kayak gitu, mati aja penasaran lagi, ketakutan orang, apalagi kalau orang itu penasaran, rasa penasaran lebih tinggi ya. Nah, jadi ya hobi itu sangat dibutuhkan manusia, Kang. Kalau nggak ada hobi, ya hidup akan bisa stres, ya toh. Nah, jadi kita kembali ke hobi. Oke pemirsa, kita akan lanjut permasalahan ini dan kita akan selusuri benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah. Insya Allah mudah-mudahan hari ini Allah memberikan keberkahan. Insya Allah hari ini juga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita semua ini dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan hari ini Allah memberikan keberkahan rezeki kita untuk dari sisi sekarang maupun sisi depan. Dan cara pengambilan kita memakai mediator minyak dan garu. Ya, saya jelaskan garu dan minyak ini hanya sekedar pelantaran. Seperti mana manusia berpakaian. Apabila kalau manusia itu tidak berpakaian, dia akan melihat jelek. Walaupun dia ganteng tetap jelek, tetapi kalau dia berpakaian akan melihat lebih wibawa dan lebih ganteng. Dan kita pengambilan barang ini hanya sekedar mediator minyak dan garu untuk mewujudkannya. Tetapi yang untuk membuktikannya, keyakinan diri kita kepada Allah, ayat yang sudah diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke pemirsa, kita akan lanjut. Garunya kita akan hidupi. Tolong ambil garunya. Ambil itu. Ada ya? Oh ya ada. Hari ini pemirsa kita konten dari sekitar jam 3 sore. Tetapi di waktu kita mulainya untuk mengungkap sejarah di waktu pukul 4 sore. Kenapa? Karena di waktu jam 3 sore kita melaksanakan nazar dan niatnya saudara-saudara kita dulu. Karena kenapa? Niat dan nazarnya itu sangat penting sekali karena itu amanah. Kita takut nanti amanah itu tidak kita laksanakan, kita akan pertanggungjawaban kita yang nanti akan lebih berat. Dan termasuk tim-tim kita yang sekarang ini ada di sini juga ikut membantu membagikan zakat dan fitrahnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ini melihat langsung pemberian zakat dan fitrahnya. Mudah-mudahan hatinya semakin lebih terbuka dan lebih semangat lagi yang namanya kita hidup. Kita hidup ini lebih semangat ini kalau jika kita memberi atau berbagi, ya. Jangan kita meminta. Kalau kita memberi dan membagi, insya Allah kita akan lebih semangat kerja kita, rezeki kita. Tapi kalau kita meminta, dari situlah terkadang hidup kita semakin lama bukan semakin maju, semakin terpuruk. Udah? Oke, pemirsa kita akan coba selusuri. Ayo, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
inna ma'am saniyah fayakun Allah wa rahla wa la quwwata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa la quwwata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah. Oke, pemirsa, yang saya lihat di bagian sebelah sono, agak di sebelah kanan, saya lihat di situ ada sinar gede. Di sebelah sini juga ada sinar, di sebelah sana juga ada sinar. Kita yang akan kita mau selusuri, niat dan tujuannya untuk kepunyaan saudara Kang Udin. Kita akan ambil dulu kepunyaan saudara Kang Udin. Jikalau seandainya sudah terwujud kepunyaan saudara Kang Udin, baru kita mencari lagi benda-benda bersejarah yang akan kita ungkap dan kita akan berikan sebagai cenderamata. Ayo kita coba selusuri sinarnya. Sekarang sinarnya sudah berdiri dan naik. Coba kita kejar. Mudah-mudahan sosok sinar inilah yang bisa membantu kita agar supaya barang itu bisa kita wujudkan. Di sini ada, tapi bukan benda pusaka, tapi sosok makhluk hitam tinggi, pemirsa. Banyak suara punai ini, Kang. Ini Nang. Oh, iya, banyak sekali punainya. Tiap sore di sini punai. Oh, 2 hari ini baru datang. Oh, ya, mungkin akan buah-buah kali ya. Udah 2 hari ini ya punya ya? Iya. Enak itu kalau dimakan itu. Banyak kali itu punainya. Oke, pemirsa, kita lihat di dalam belukar ini, yang kita lihat sinarnya lebih gede, lebih besar. Berkemungkinan di sini yang akan kita buru. Coba kita kejar dulu, pemirsa, sosok dari sinarnya. Mudah-mudahan bisa kita ungkap sejarahnya. Ya, kita masuk sini aja. Coba bawa apa tuh, keluarkan serangga. Ini masih nongol aja orang ini. Tadi bilang suruh istirahat, ngeyel. Kan nanti kalau sakit, nanti konten mabuk juga. Iya. Tunggu aja di rumah. Sinarnya kita lihat di dalam sini, permisa, yang lebih gede. Sini juga ada sinar, tapi nggak begitu besar. Yang paling besar di dalam. Ini rumah tua, permisa. Di belakang kita lihat sinarnya. Waduh, banyak sekali nyamuk nih.
Ada jalan nggak ini? Ada ya? Oke pemirsa, lokasi jalannya sangat ekstrim sekali pemirsa. Kita melihat dari pantauan sosok sinarnya pemirsa. Di sini sinarnya kita lihat gede sekali sinarnya, ya. Kita lihat di sini sinarnya gede sekali. Berkemungkinan di sini benda pusakanya, ya. Coba nanti kita wujudkan. Garu, tolong hidupkan lagi lebih banyak lagi. Ini kita semprot dulu serangga ya pemirsa, sangat banyak sekali. Kita untuk keamanannya pemirsa terpaksa kita semprot dulu. Garu sudah? Ya. Lagi. Tambah lagi. Oke pemirsa, kita lihat sosok sinar ini ada di sini, ya. Ini gede sekali sinarnya. Tapi nanti kita akan wujudkan. Yang saya lihat dari kebatinan saya di sini ada sosok siluman ular. Saya lihat ada ular di sini, ada sosok kalajengking juga, dan ada sosok sejenis siluman lipan, ya. Di sini ada 3 sosok makhluk, tapi kita belum tahu. Mudah-mudahan apa yang kita cari dan apa yang kita buru, mudah-mudahan ini yang kita akan wujudkan, ya. Coba mundur sedikit. Oke pemirsa, kita semprot dulu minyak. Tujuan kita semprot minyak untuk mempermudah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Subhanallah. La haula wala quwwata. Subhanallah. 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 La haula wala quwwata. Subhanallah. Ini syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Subhanallah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allah.
Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. 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 Subhanallah. 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 Oke, pemirsa, kita mendapatkan sosok batu, tapi kita nggak tahu batu apa. Tapi ini seperti batu mustika. Ada korek nggak? Coba pinjam korek dulu. Untuk membuktikan apakah ini batu mustika atau tidak, dia biasanya dengan api dia takut. Ini coba ya kita bacakan dulu. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke, pemirsa, ini kita mendapatkan sosok batu mustika. Tolong garunya jangan diinjak ya. Susun rapi-rapi. Ini kita mendapatkan satu sosok batu mustika. Nanti kita akan ungkap isinya. Coba kita ungkap isinya dulu ya. Ini masih ada barang ini. Nantinya kita ungkap dulu saat ini. Subhanallah. Oke, pemirsa, ini kita lihat sosok batu mustika, tapi sosok penunggunya bukan mustika kelabang atau bukan mustika ular. Tapi yang kita lihat ini sosok penunggunya 7 putri, ya. Ini sosok penunggunya 7 putri. Dan ini kalau kita lihat dari unsur kelebihan dari sosok makhluk wujud palsunya sosok seperti putri, kelebihannya tidak ada lain, yaitu untuk meningkatkan kewibawaan bisa, untuk juga di bidang usaha juga bisa juga untuk di bidang mendekatkan diri kita kepada sosok perempuan atau apapun yang kita inginkan. Batu ini sedikit unik, ya. Kita lihat batunya warna ini. Tadi kita lihat tadi berubah batunya, nggak warna ini tadi ya. Iya. Coba kita bakar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar, berubah lagi dianya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah kita mendapatkan batu mustika. Coba kita wujudkan lagi yang satunya. Ini tolong dipegang dulu Kang. Coba mundur. Senderakan Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Allah. 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 Subhanallah. 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 Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Terangkan. Subhanallah. Allah. Jangan ditijak Karu ya. Subhanallah. 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 Allah Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah kita mendapat lagi sosok batu mustika. Coba diterangkan lampunya. Gambar naga. Mustika ular ini kita lihat. Ini masih ada lagi. Coba nanti kita ungkap. Pegang dulu Kang Yasin. Pegang dulu Kang Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Inna ma'al usri yusra. Allahu Akbar. Oke pemirsa, barang yang ini agak memang sedikit pintar dan licik. Kalau kita wujudkan dia berpindah-pindah. Di sini letaknya kalau kita untuk mewujudkan barang enggak mudah ya. Terkadang kalau kita sudah wujudkan dia berpindah lagi. Hah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sepasang kita mendapatkan naga. Ya. Nanti kita ungkap satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allah. Ini kalajengking. Kita mendapatkan mustika kalajengking. Coba dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. 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 Oke pemirsa, yang kita lihat di sini sudah kosong. Coba kita ungkap dulu benda yang kita dapat. Garunya coba dikeluarkan dulu, gabungkan di sini jadi satu. Iya, garu tiga loh. Mana batunya sini? Angkat sini. Batunya. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan empat batu mustika atau batu yang satu kita lihat ada sosok gambar naganya, dua gambar naga, yang satu lagi nggak ada gambarnya, yang satu lagi ada gambar kalajengking ya. Coba kita ungkap satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke pemirsa, yang kita lihat ini sosok penunggunya. Kalau wujud palsunya dia penunggunya sosok apa ya? Kalau menurut di ini Scorpion itu badannya kalajengking ya, kepalanya badan manusia, kepala manusia. Ini yang kita lihat. Ya, sejenis itu. Tapi saya jelaskan pemirsa, sosok yang dia wujudkan ini tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin. Ya, nggak ada yang namanya di dalam benda pusaka ini penunggunya ruh manusia, nggak ada. Ya, ini semuanya sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Tetapi kita jelaskan, kita lihat kelebihannya ini dulu dipakai oleh orang-orang bangsawan. Kalau orang bangsawan ini dia memakainya bisa juga untuk dipakai untuk di bidang perjudian. Tapi kalau orang zaman dulu dia memakai perjudiannya nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan udah canggih. Dia memakai perjudiannya melalui dari komputer. Kalau zaman dulu tidak. Seperti mana zaman dulu dia ibaratnya memakai judi seperti sabung ayam. Seperti mana kalau zaman dulu seperti dadu. Nah itu. Setiap orang yang memegang ini dia memakai judi atau berjudi nggak pernah kalah, selalu menang. Ini kalau kita lihat dari sejarahnya. Ya. Dan kelebihannya juga ini bisa untuk mengobatin sejenis orang-orang yang tersengat atau tergigit, orang-orang yang misalnya disengat apa itu makhluk yang berbisa. Jadi ya, jadi cukup ditempelkan aja seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa tersebut akan disedotnya dengan kekuatan batu tersebut ini. Ya, alhamdulillah kita sudah ungkap sejarahnya. Yang kedua, kita mendapatkan sosok sepasang ular. Ini yang kita lihat, ini sepasang sosok ular kayak seperti kalau di zaman dinasti Ming ya, itu seperti kayak macam film Mustika Ular atau Siluman Ular ya. Ini kalau kita lihat sepasang ini satu perempuan dan satu laki-laki. Kalau kita lihat yang perempuan ini, yang di sebelah sini penunggunya sosok siluman ular putih ya, penunggunya sosok perempuan. Dan yang satu ini ular berwarna merah, tetapi sosok penunggunya wujudnya sosok laki-laki. Jadi dia ini sepasang. Itu. Jadi dia ini sepasang, kelebihannya ini juga sama, tinggal tergantung manusianya. Jika dia gunakan untuk di bidang perjudian juga bisa, untuk di bidang pengobatan juga bisa. Tetapi saya jelaskan juga, benda-benda yang kita wujudkan ini tujuan kita semata-mata untuk mengungkap sejarah, menunjukkan kelebihan-kelebihan dari sosok makhluk jin ini agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa benda-benda pusaka seperti ini kalau kita gunakan dengan jalan menyimpang dari syariat Islam, itu akan tidak diperbolehkan bagi umat Islam. Tetapi kalau kita memakainya hanya sekedar perias tangan atau pemanis, tapi jikalau barang ini akan membantu dengan diri dia sendiri,
tidak kita meminta, insya Allah Islam tidak akan melarang dan kita juga tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 3 benda pusaka dan 1 lagi sejenis batu mustika. Nah, batu mustika ini penunggunya sosok 7 putri, ya. Ini. Dan 4 barang pusaka ini kepunyaan saudara Kang Udin, ya. Nanti Kang Udin ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Ada nggak Kang Udin di situ? Belum masuk. Nah, ini kepunyaan Kang Udin. Kita mendapatkan 4 benda pusaka. Dalam pemikiran kita, Kang Udin, waktu kita mewujudkan, kita ingin mengambil 3 benda pusaka. Ternyata kita mendapatkan 4 benda pusaka. Alhamdulillah, 4 benda pusaka ini kepunyaan saudara Kang Udin semua. Nanti kita akan koordinasi dengan Kang Udin dan kita akan berikan dan akan kita kirimkan. Setelah dari sini, saya akan mencarikan benda-benda pusaka juga. Tetapi untuk cenderamata, terutama untuk cenderamata tim kita yang ada di sini. Karena saya tahu di dalam batin saya membaca ada sebagian orang yang meminta cenderamata dari dunia gokong. Insya Allah kalau ada bagiannya nih nanti kita berikan. Terutama ya ada orang-orang yang baru. Ya terutama yang ini suka nggak dengan batu cincin? Suka kan? Dari sini niatnya kalau dapat rezeki pengen batu cincin toh? Bisa. Iya, saya mau tanya benar atau enggak? Iya. Mudah-mudahan ada bagiannya. Sukanya warna merah ya? Sukanya warna apa coba? Sebenarnya warna ungu. Warna ungu? Olahraga. Ya, kalau ada bagiannya pasti ada. Tapi kalau nggak ada bagiannya mana ada? Oh, iya. Ya. Akang juga suka ya? Ya. Pengen batunya warna apa? Warna-warni. Warna-warni? Ya, kombinasi. Kombinasi. Nanti kita lihat aja kalau memang ada bagiannya nanti kita kasih. Hah? Ya, nanti kalau ada bagiannya. Permisa nih banyak sekali yang mau minta cenderamata. Kita akan berikan semua karena kita tujuan. Tapi ingat Kang, saya kasih tahu ya, pemberian dunia gokong ini jangan menganggap benda seperti ini sebagai Tuhan. Saya nggak suka, ya, karena benda ini sosok makhluk jin semua. Tetapi kalau kita akan meminta hanya sekedar untuk cenderamata, kita akan berikan, ya. Tapi kalau seandainya akan meminta ini untuk menduakan Allah, tidak akan saya berikan, ya. Mudah-mudahan. Karena saya berbicara di bagian dalam situ ada lagi sosok sinar, tapi gua belum tahu sosok sinar ini sejenis apa, ataukah keris, ataukah stambul, ataukah batu cincin. Nanti kita coba wujudkan, ya. Kita wujudkan ini, kalau misalnya kita bisa dapatkan, nanti kita akan berikan cenderamata. Masih bisa nggak ini? Kita lab, konten. Masih bisa? Oke. Ini diamankan dulu Kang Yasi. Ada di dalam, kita ke dalam aja. Awas itu kameramennya. Oh, jangan sampai basah. Sini nggak ada sosok makhluk jin doang. Situ ada. Itu pakai topi aja. Itu ke apinya. Jangan sampai basah. Nah, kameramennya dari sini nah. Nyari tempat perlindungan. Dari sini ya, Kang Yesi. Basah nggak? Oke, di sini pemirsa kita lihat ada sosok sinar. Tapi kita nggak tahu sosok sinar ini berupa apa. Ataukah ini benda pusaka sejenis keris atau Alkitab Stambul atau batu, kita nggak tahu. Nanti coba kita wujudkan. Yang pertama kita lihat di dalam akar pohon ini ada sosok warna merah, ya. Di sini ada sosok warna merah sinarnya. Tapi gua nggak tahu sinar merah ini apakah pusaka ataukah keris ataukah batu. Walau alam bisawab, nanti setelah terwujud dan nyata baru bisa kita wujudkan. Yang kedua kita lihat di dalam pohon ini. Di dalam pohon ini juga ada sosok sinar juga, ya. Sosok sinar juga warna kuning.
kuning keungu-unguan, ya. Dan di atas ini juga ada, sosok sinar, ya. Nanti coba kita wujudkan. Tapi yang sebelum itu kita wujudkan yang di sini dulu. Garuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli. Subhanallah. Wala haula wala. Allahu akbar. Subhanallah. Kameramennya sebelah sini nggak kelihatan nanti itu pengujutannya situ lah. Oke, itu. Jadi yang nonton live-nya jadi nggak penasaran. Oh, ya. Silakan. Shooting dulu, dekatkan dulu. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi inna ma'amil. Kun fayakun Allah. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah kita mendapatkan batu merah bonus, termasuk juga ada dapat gagangnya, ya. Sangat cantik sekali pemirsa batunya, ya. Oke pemirsa, nanti kita ungkap isinya. Sebelum kita ungkap isinya, kita wujudkan dulu yang di sini karena masih ada lagi, takut nanti dia kabur, ya. Ini diamankan dulu. Bismillah. Subhanallah. Allah. Inna ma'amru Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Subhanallah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah kita mendapatkan batu warna apa ini? Hah? Tadi warna apa ini? Hijau. Sekarang biru. Jadi biru. Karena kenapa? Ayo, gua tanya. Kenapa? Semangka ajarnya jatuh lagi pucat, apalagi batu, gua doakan ruqyah. Jadi pucat juga dianya, ya. Iya. Iya. Nanti kita ungkap isinya, tapi sebelum kita ungkap isinya kita wujudkan lagi. Karena barang di sini kalau sudah satu dia terwujud, nanti takutnya kalau kita ungkap yang lain nanti bisa kabur. Langsung deh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Subhanallah. Nggak tahu gua dapat batu apa ini, yang jelas batu cincinnya. Nanti kita ungkap isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allah. Oke, pemirsa. Posisi di sini sudah nggak ada lagi kosong. Coba nanti kita buru yang di lokasi yang tadi kita lihat ada sosok sinar. Mudah-mudahan yang tadi yang kita lihat di situ ada sosok sinar bisa kita wujudkan. Mungkin kita bisa ungkap sejarahnya dan mungkin kita bisa berikan untuk cenderamata saudara-saudara kita di dunia kokong ini. Itu barunya dibawa. Kong. Lokasinya agak sedikit ekstrim pemirsa. Karena ginilah yang namanya kita kalau ingin mengungkap sejarah dan ingin memburu benda-benda pusaka atau benda-benda bersejarah, karena lokasi dan tempatnya pasti nggak akan mungkin di tempat yang enak. Pasti di tempatnya pasti yang sudah tidak nyaman. Terutama serangga, nyamuk, itu. Belum nanti lokasi-lokasi yang memang sulit-sulit dijangkau. Itu sudah datang itu Kang Udinnya? Sudah tadi ada. Oh, udah masuk dia ya? Iya, ya. Udah tahu dia, sudah dikasih tahu? Sudah. Nah, apa tanggapannya? Belum komen. Oke. Mungkin cara tadi nanti. Ya, siap. Nanti saudara Kang Udin, nanti itu barangnya sudah kita wujud ya. Kita mau mencari benda pusaka yang untuk cenderamata tim-tim kita yang sudah susah payah ikut hadir dan ikut menyaksikan. Mudah-mudahan ada cenderamatanya buat saudara-saudara kita. Ya, langsung situ aja. Sini, hei, mau kemana lu? Lu mau bertelur ya situ? Oke, pemirsa, kita ungkap dulu sejarah yang kita dapat tadi, 3 benda pusaka itu. Nanti untuk yang cenderamata yang kedua, untuk konten yang kedua nanti kita serahkan kepada saudara Ibu Karisma untuk konten yang berikutnya. Yang ini kita ungkap dulu sejarahnya biar supaya isi bendanya kita bisa tahu manfaat dan kelebihannya, ya. Nah, kalau mengungkapnya di sini nyamuknya nggak begitu banyak. Kalau di situ tadi nyamuknya begitu banyak, jadi nggak konsen kita. Sini aja kita ungkap sejarahnya. Allahu Akbar. Keluarkan semua. Kemudian ini mau kita bahas nih. Nah, Banyak sekali hari ini ngambilnya. ini Kang Udin, barangnya Kang Udin. Masih ada satu lagi.
Yang merah. Itu merah. Oh iya. Iya, benar. Sorry bos. Alhamdulillah pemirsa, hari ini terutama yang kita mau kita buru yaitu benda pusaka sejenis batu cincin kepunyaan saudara Kang Udin. Dan alhamdulillah Kang Udin kita mendapatkan yang kita pikirkan kemarin pengambilan batu mustikanya, kita mendapatkan yang kita buru dan kita kejarkan ada 3 Kang Udin. Yang pertama kita mendapatkan batu mustika kalajengking. Ya. Ini. Yang kedua kita mendapatkan batu mustika ular. Ya. Ternyata batu mustika ularnya ada 2 sepasang. Dan kita sudah ungkap isi dan sejarahnya. Dan yang ketiga yang pertama kita mendapatkan batu mustika yang penunggunya sosok 7 putri. Ya. Ini sangat unik sekali sosok batu mustika 7 putri ini. Dia ada unsur kekuatan dan alhamdulillah tadi sudah kita ungkap sejarahnya. Dan yang kelima kita mendapatkan batu mustika merah. Ya. Terus yang ketujuh kita mendapatkan batu warna biru, tapi gua nggak tahu biru bukan ini. Biru ya. Iya. Kita mendapatkan batu biru. Yang terakhir kita mendapatkan batu ini. Yang ini kita belum kita ungkap isinya. Coba kita ungkap dulu isinya. Oke pemirsa, yang kita lihat ini sosok penunggunya sosok seorang kiai memakai jubah putih. Manfaat kelebihannya untuk kewibawaan dan untuk pengasihan, ya. Tapi kalau wujud aslinya nggak ada lain dan nggak bukan ialah sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Tetapi dia merupai wujud sebagai sosok seorang kiai. Yang kedua kita melihat ini sosok penunggunya sosok seorang putri, ya. Itu sosok penunggunya sosok seorang putri juga sama untuk pengasihan. Kewibawaannya juga bisa untuk kewibawaan. Dan yang ketiga kita lihat ini penunggunya sosok seorang nenek-nenek. Dulu dipakai untuk di bidang pengobatan. Ya, kalau zaman dulu dipakai di bidang pengobatan, bisa juga untuk ibaratnya tuh dukun apa namanya? Dukun melahirkan. Nah, itu. Dan juga bisa juga untuk di bidang yang lain di bidang pengobatan. Tapi saya jelaskan, saya mengungkap ini tujuan semata-mata bukan mengagumi dari kekuatan dan kelebihan sosok benda pusaka ini, ya. Tetapi tujuan kita mengungkap ini semata-mata agar supaya bisa mengetahui bahwa sosok kelebihan sosok makhluk ini mempunyai kelebihan dan kelebihannya ini tidak ada lain yaitu datangnya kebesaran dari Allah. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan benda pusaka ini. Kita mungkin istirahat dulu sejenak. Nanti kita akan sambung lagi untuk konten berikutnya, yaitu untuk konten berikutnya kita akan serahkan kepada saudara Ibu Karisma untuk pengujudannya. Mungkin kita itu aja dulu, kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Kang pendapatnya? Gimana Kang pendapatnya? Oke. Kita istirahat dulu sejenak ya, nanti kita sambung lagi. Untuk konten berikutnya kita serahkan Ibu Karisma. Hah? Ya. Dapat warna merah. Hah? Dapat warna merah. Tadi dulu. Ya, ya. Tutup dulu. Ya, tutup dulu. Oh.